Terima kasih Ibu Teresa. Terima kasih untuk Dimas yang udah undang saya, kasih saya kesempatan untuk bisa bicara di forum ini. It is my honor dan kita mau belajar sama-sama, bukan karena saya lebih tahu, tapi kita berbagi. Baik, kita mau bicara tentang kesalehan malam ini. Saya mulai dulu dari pengertian kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, kata saleh. Saleh itu adalah suatu ketaatan, taat, sungguh-sungguh menjalankan ibadah, suci dan beriman. Sehingga kesalehan adalah suatu kepatuhan, ketaatan dalam menjalankan ibadah, kesungguhan menunaikan ajaran agama. Itu kesalehan berdasarkan KBBI. Of course, sebagai orang-orang beriman ya, orang-orang beragama yang kita ini semua rindu untuk bisa nyenengin hati Allah. Sehingga pasti setiap kita kepengen banget menjadi orang-orang yang saleh. Itu tujuan hidup kita. Kita kepengen saleh. Tapi bukankah segala sesuatu butuh ketepatan? Jam yang nggak tepat, nggak ada artinya. Dia nggak bisa dipakai. Apalagi untuk tujuan dari iman. Of course, tentunya dibutuhin ketepatan. Donald Rumsfeld pernah bilang begini, be precise. Tepat, be precise. A lack of precision is dangerous when the margin of error is small. Yang tepat. Kalau nggak tepat, bahaya. Apalagi untuk hal-hal yang margin kesalahannya itu kecil. Dia bilang gitu. Jadi, of course, semua kita kepengen saleh. Tapi itu kan dibutuhkan ketepatan. Nah, ketepatan butuh pengetahuan. Kalau kita nggak punya pengetahuan yang cukup, nggak bakalan pernah bisa tepat. Tanpa pengetahuan, kita hilang. Sebaliknya, waktu kita punya pengetahuan yang memadai, bahkan kalau pengetahuannya itu luar biasa, kita seperti pohon yang berbuah lebat. Alkitab bilang di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. My people are destroyed because lack of knowledge. Umatku binasa karena mereka tidak berpengetahuan. Because they don't know, karena mereka nggak tahu. Mereka nggak punya ketepatan. Oh, ya udahlah, hilang dia. Nah, sedangkan di sisi yang lain, ketika kita berpengetahuan, maka kita akan berbuah. Firman Tuhan dalam Matius 13 ayat 23 bilang begini. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Mengerti. Ada proses pemahaman. Ada proses pengetahuan sehingga tepat. Mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Matius 13 ayat yang ke-23. Jadi tadi saya udah bicara apa? Saya bicara bahwa tentunya setiap orang kepingin saleh, tapi kesalehan itu butuh pengetahuan supaya tepat. Ketika orang tepat, maka dia akan mampu berbuah. Ya. Nah, saya lanjut lagi sekarang. Yang namanya pengetahuan, itu jangan terus sekedar bicara tentang pengetahuan yang terbatas. Seolah-olah waktu kita baca tentang firman Tuhan, kita mau dalami firman Tuhan, kita hanya terbatas pada 66 buku di dalam Alkitab. Seolah-olah pengalaman kita sehari-hari itu digambarkan sebagai sesuatu yang sifatnya sekuler. Karena sifatnya sekuler, maka nggak bisa dipakai untuk pengenalan rohani kita. Jangan berpikir begitu. Kenapa? Karena pengetahuan itu yang adalah hikmat, kearifan, dan kebijaksanaan
disediakan Tuhan di semua tempat. Di dalam setiap perjalanan hidup kita. Di dalam setiap, hampir bisa dikatakan, buku yang sehat yang kita baca. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di mana? Di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan. Di sana ia berdiri. Pengetahuan, hikmat, kearifan, kebijaksanaan, itu adalah sesuatu yang Tuhan sediakan di setiap perjalanan hidup kita lewat segala pengalaman. Amsal 8 ayat yang pertama. Oke. Dalam penelitian yang saya tuangkan dalam disertasi doktoral saya ungkapin nih suatu kegalauan, suatu kekhawatiran yang saya dapati dalam penelitian itu. Apa kegalauan saya? Yaitu bahwa jangan-jangan, ya, jangan-jangan. Ingat ya, saya pakai kata jangan-jangan, jadi saya bukan menuduh. Tapi saya bilang jangan-jangan. Banyak orang Kristen, bahkan pemimpinnya pun berhenti belajar. Mereka membatasi waktu mereka kepengen belajar tentang firman Tuhan, mereka pengen bikin pendalaman, tapi mereka terbatas pada sekedar doktrin-doktrin yang udah ada. Itu diputar lagi, diomongin lagi, itu aja terus, itu terus dan itu. Kajian-kajian yang udah ada. Karena itu jangan-jangan belakangan ini bisa dikatakan bahwa hampir tidak lagi ditemukan kebaruan-kebaruan dalam pemahaman iman kita. Segitu aja. Pemahaman banyak orang dari masa ke masa, dari waktu zaman saya kecil sampai hari ini bicara tentang banyak hal, ya udah segitu aja. Contohnya yang paling sederhana yang malam ini lagi kita bicarakan adalah tentang kesalehan, ketaatan ini. Waktu tadi saya baca definisi dari KBBI, banyak orang Kristen yang kemudian, oh iya amin, ya benar. Ya memang begitu namanya saleh, itu adalah suatu ketaatan, ketaatan terhadap suatu aturan. Jadi seolah-olah kesalehan dan ketaatan itu adalah suatu belenggu yang capek gitu. Yang ngikat suatu kewajiban yang kita pikul berat. Seolah-olah kesalehan itu adalah suatu intimidasi tentang hukuman kekal di neraka. Jadi kalau kamu nggak saleh, suatu hari nanti lihat apa yang terjadi sama kamu. Kamu akan masuk neraka. Itu intimidasi. Atau suatu manipulasi karena kemudian orang berharap maka nantinya dia akan masuk surga. Sadar nggak? Bahwa cara berpikir itu sebetulnya adalah suatu manipulasi. Kita dimanipulasi supaya kita kejar kesalehan. Jadi kita ngejar kesalehan karena suatu reward. Itu manipulasi. Padahal bagaimana jika ternyata, ya ini kan kita filsafat nih, kita mau berpikir secara filosofis. Bagaimana jika ternyata tidak ada hadiah? Tetapkah orang akan hidup saleh atau taat? Bagaimana kalau ternyata nggak ada neraka? Orang bisa suka-suka hidup. Apakah kemudian mereka masih perlu untuk saleh? Ini permasalahan yang harus kita pikirin. Keengganan untuk buka sumber-sumber baru itu juga terpengaruh. Ya, jadi orang jadi ini loh, yang saya lihat orang kok belajar tuh pendalaman terhadap firman Tuhan tuh tanggung gitu, nggak dalam gitu. Ngebatasin pada sekedar kitab-kitab yang ada, doktrin-doktrin yang ada. Itu satu. Kemudian persoalan lainnya lagi. Orang jadi enggan gitu untuk belajar atau mendalami, enggan. Kenapa? Karena seolah-olah di antara orang-orang Kristen itu ada polisi-polisinya gitu. Polisi-polisi iman.
Yaitu mereka yang merasa dan berpendapat bahwa pemahaman kita orang Kristen tuh udah final. Udah final. Nggak ada yang perlu diperbarui lagi. Nggak ada kebaruan yang perlu dicari lagi. Everything is already final. Nah, di sini saya nawarin suatu gagasan ya. Di antara kita yang datangkan orang-orang cerdas yang merindukan supaya kita saleh. Saya tawarin suatu gagasan dulu. Gagasannya begini, sudah waktunya para teolog Kristen bersikap seperti sekelompok dokter ahli yang lagi nangani suatu penyakit. Mereka belajar serius loh tentang penyakit pasiennya. Mungkin mereka harus nemuin kebaruan-kebaruan karena ini ada strain of virus yang aneh, penyakit yang perlu pendekatan baru. Bagaimana cara nyelesain masalah seperti ini? Baru. Terus masing-masing spesialis waktu persoalan penyakitnya berat, kan ada spesialis, orang dokter-dokter spesialis yang kumpul. Masing-masing punya keterbatasan di dalam disiplin ilmu mereka, dalam keahlian mereka. Tapi masing-masing nggak ngerasa paling pinter. Masing-masing saling sumbang ide. Mereka bisa berbeda dalam banyak hal, tapi saling nundukin diri demi keselamatan si pasien. Terus metode yang mereka kembangin dalam menangani penyakit pasien ini belum tentu penyembuhin penyakit si pasien, belum tentu. Bisa aja gagal, bisa aja kemudian pasiennya meninggal, bisa banget. Tapi waktu gagal, mereka nggak saling tuding, mereka nggak bilang, kamu sih sesat, yang itu kamu sesat. Nggak gitu kali. Mereka makin mendalami, didalami lagi. Nggak ada yang saling nyalahin. Tapi ini kan nggak ada, hampir nggak ada di dalam cara berpikir banyak orang yang bicara rohani. Semua akan ngerasa paling benar, semua akan saling menuding sesat dan sesat, seolah-olah mereka adalah polisi. Polisi iman, polisi doktrin. Nah, tapi mungkin di sini ada yang mau bilang gini, ya tapi Pak, sebentar dulu dong. Ini kan kita bicara tentang iman. Iman kan beda dengan penanganan penyakit. Apa batasannya sehingga pengajaran tentang firman Tuhan bisa dikembangkan seperti ilmu pengetahuan? Betul, betul iman beda dengan penanganan penyakit, betul. Konsekuensi dari pengajaran yang salah akan bawa orang kepada ketidakbenaran, bahkan kepada maut, karena mereka akan tetap tinggal di dalam dosa. Betul. Tapi perhatiin, Allah merindukan pembelajar-pembelajar, bukan doktrin. Karena itu sesungguhnya nafas penting Alkitab sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru adalah semangat belajar. Orang Yahudi dikenal dengan people of the book. Mereka nggak dikenang karena mereka punya lukisan-lukisan yang bagus, enggak. Mereka nggak dikenang karena mereka punya jembatan yang indah, mereka nyiptain lagu yang luar biasa, enggak. Mereka dikenal karena mereka adalah pembelajar. Mereka punya banyak sekali kitab yang hari ini kita reduksi, yang kita hanya ambil 66 kitab. Tapi sebenarnya mereka punya banyak pengetahuan, banyak hikmat, banyak sekali metode belajar. Mereka adalah pembelajar. Semangat Alkitab dari PL ke PB adalah semangat untuk belajar. Tanpa belajar, orang Israel nggak akan pernah nemuin bahwa Yesus adalah Mesias. Untuk nemuin Yesus adalah Mesias itu hampir bisa dikatakan adalah tingkat master dari pemahaman rohani mereka. Nah, jadi kalau gitu batasannya apa sehingga kita boleh mendalami firman Tuhan dengan cara yang seperti ilmuwan? Batasannya apa? Batasannya adalah tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran dan penggalian itu harus membawa kita kepada penundukan diri.
Nggak ada gunanya kita punya banyak pengetahuan, kita punya banyak teori, kita punya banyak kebaruan, tapi tujuannya adalah untuk memegahkan aku. Semuanya adalah untuk menunduk diri. Percuma kita pinter, tapi kemudian kita nggak percaya Tuhan. Rusak. Itu dulu. Soalnya hari ini saya akan ngomong sesuatu yang rada-rada mungkin nyeleneh sedikit. Jadi saya mau kita punya pikiran, kita lepasin dulu pikiran kita seperti kita ini adalah ilmuwan. Kita berani mendalami sesuatu dari angle-angle yang baru. Nah, kalau udah nih, saya mau masuk ke dalam pembahasan tentang kesalehan dalam kitab Ayub. Kalau ada pertanyaan dicatat dulu, nanti kita akan diskusi di 1 jam terakhir. Nah, ya, saya akan masuk ke dalam kesalehan di dalam kitab Ayub. Seperti kita tahu, Ayub adalah seorang non-Yahudi yang tinggal di tanah Uz. Ayub ini luar biasa. Karena bahkan Allah sendiri memuji dia sebagai orang yang saleh. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Seperti ada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat 8, Ayub 2 ayat 3. Dan rupanya, ini yang menarik juga nih, kesalehan Ayub itu datengin keuntungan untuk Ayub. Dia punya kekayaan yang luar biasa, anak-anaknya lengkap laki dan perempuan, mungkin juga ganteng, cantik, luar biasa. Jadi ada suatu kesalehan, terus ada reward, kekayaan, hormat, anak-anak yang lengkap. Hebat ya si Ayub. Tapi penulis kitab itu juga cerdasnya luar biasa, filosofis banget. Filosofis banget. Kenapa? Karena yang juga menarik adalah bahwa kesalehan Ayub itu yang mendatangkan keuntungan itu ternyata terjadi karena pola-pola keagamaan. Seolah-olah Ayub itu lagi nanggung beban yang berat banget, yang harus dia pikul, karena kalau sampai dia meleset, habis Ayub. Cara berpikirnya itu begitu. Penulisnya tuh nulis membawa kita untuk mikir, iya ya Ayub punya beban ini. Kalau sampai dia salah nih, waduh meleset nih, pasti meleset nih. Nah itu yang kemudian teman-temannya bilang. Teman-temannya bilang begini, kan Ayub kan, ini orang-orang kan bingung. Ayub orang baik, tapi kenapa kok bisa begitu banyak masalah? Teman-temannya bilang begini, Ayub, karena bukan dari debu loh terbit bencana. Dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya. Seperti bunga api berjolak tinggi. Yuk, kalau kamu ngalamin semua ini, pasti kamu dosa deh. Pasti ada sesuatu yang belum kamu bikin kali. Kamu belum bayar sesuatu kali kepada Tuhan. Tuh, cara berpikirnya gitu tuh. Kesalehan itu adalah suatu ketaatan kepada aturan agama yang apabila itu tidak dilakukan maka akan terjadilah suatu petaka. Tapi kalau dilakukan dengan tepat ini akan bawa berkat yang melimpah-limpah luar biasa. Cara berpikirnya itu begitu. Dan rupanya ya jangan-jangan sampai hari ini pola pikir ini masih diwarisi oleh orang modern. Manusia saleh, berlimpah, mati, masuk surga. Yang nggak saleh, menderita, mati, masuk neraka. Atau gini. Ya nggak pasti orang yang tidak saleh menderita. Enggak lah, banyak yang kelihatan gemuk, sehat, dan lain-lain. Tapi orang akan bilang, kalau seseorang dirundung masalah banyak banget, nggak selesai-selesai, pasti karena dia nggak saleh. Oh, orang tuh ya kalau saleh nggak mungkin mati karena penyakit.
Ada yang ngomong begitu sampai hari ini. Pasti ada dosa deh. Gitu ya. Jadi ngerti ya problem yang disampaikan dalam kitab Ayub tuh kesalehan membawa berkat, kemudian kesalehan itu ngasih beban yang luar biasa kepada manusia, karena kalau nggak tepat bahaya itu. Nah, justru permasalahan ini yang lagi dikejar sama iblis. Iblis punya argumennya luar biasa loh, cerdas banget. Argumennya tuh gini, iblis ini nggak lagi nyerang Ayub, tapi iblis lagi nyerang kepada kebijaksanaan Allah dan tatanan semesta. Sebab kalau Allah mendominasi seseorang melalui intimidasi, ancaman, kesulitan, dan lain-lain, dan ngasih manipulasi melalui janji pemberian hadiah kekal, itu kan curang. Sebab kesalehan yang seperti itu kan kesalehan yang palsu. Hebat ya, argumennya hebat banget loh. Kesalehan yang seperti itu kesalehan yang palsu. Kesalehan apa model begitu? Maka iblis bilang gini, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ya kan, engkau Tuhan, engkau yang melindungi dia, engkau yang kasih dia berkat, engkau yang menjauhkan dia dari masalah. Ya udahlah, udah pastilah dia saleh. Tapi kesalahan seperti itu kan palsu. Wah, ini problem yang keren banget. Dari situ ada beberapa yang juga jadi menarik ya untuk kita pilah-pilah permasalahan-permasalahan yang harus kita pilah satu-satu untuk nemuin suatu pesan yang nanti kita bisa bawa pulang. Kita udah tahu masalahnya, gugatannya kita udah tahu. Nah, tapi apa nanti message yang kita bisa bawa pulang? Nah, sebelum sampai ke situ, ada bagian-bagian kecil yang mesti kita urai dulu. Lihat ya, pemahaman itu mempengaruhi ketepatan. Ketepatan akan mempengaruhi apa yang bisa kita bawa pulang. Ada beberapa hal yang mesti kita pecah-pecah. Ternyata tulisan Ayub ini bicara tentang beberapa hal yang unik banget. Bicara tentang suatu lembaga yang disebut dengan lembaga ilahi. Divine Council. Nanti saya jelasin. Ada Divine Council di situ. Kedua, permasalahan yang kedua adalah siapa iblis di situ? Kok iblis bisa ada berdiri di depan Tuhan? Kok iblis bisa ngomong sama Tuhan? Di dalam kekristenan, seringkali penyelesaiannya sederhana banget. Ya karena saat itu Tuhan Yesus belum mati di kayu salib. Jadi iblis masih bisa ketemu sama Allah. Nanti kita buktiin. Enggak begitu ternyata. Ketiga, kita tahu bahwa Allah adil kan. Tapi pernah kita dalami nggak keadilannya seperti apa? Nah, jadi 3 hal dulu kita pecah. Divine Council, siapa iblis yang bisa berdiri di hadapan Allah, dan kemudian keadilan Allah itu seperti apa? Oke. Dicatat, nanti kalau ada pertanyaan. Oke. Pada tahun 1930-an, ditemukan suatu gundukan di lembah yang disebut dengan lembah Ugarit di Syria. Setelah digali, ditemuin dokumen-dokumen yang disebut sebagai dokumen kebudayaan orang-orang Ancient Near East, ANE, Ancient Near East. Penemuan di lembah Ugarit ini sparks a lot of, nimbulin semangat yang luar biasa gede bagi para peneliti termasuk teolog-teolog. Mereka nemuin banyak kebaruan di situ.
Banyak buku-buku yang ditulis tentang divine counsel berdasarkan penemuan-penemuan di Ugarit ini. Penelitian yang kita jadiin bahan diskusi malam ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Peggy L.D., seorang peneliti dari Harvard yang nulis disertasinya pada tahun 1966, bayangin, tahun 66 ini. Dengan judul Satan in the Hebrew Bible. Setan, iblis, di dalam pustaka Yahudi, dalam kitab Yahudi. Waktu mereka pelajari dokumen-dokumen ENI ini, mereka nemuin tentang adanya suatu lembaga yang disebut dengan Divine Council. Saya bahasa Indonesiain menjadi lembaga ilahi. Keberadaan lembaga ilahi ini mungkin rada kurang sering didengar secara umum, tapi dalam penelitian internasional, keberadaan Divine Council ini sudah banyak, udah umum. Dijadiin disertasi, dijadiin tesis, dijadiin banyak penelitian yang menarik banget. Ada suatu syarat ketika suatu pertemuan itu bisa didefinisikan sebagai pertemuan ilahi, sebagai suatu sidang ilahi, sebagai suatu divine council. Syaratnya apa? Satu, Allah Yod-He-Wav-He harus hadir memimpin rapat. Satu. Kedua, sidang itu harus memutuskan suatu putusan yang mempengaruhi surga raya, atau mempengaruhi bumi, atau mempengaruhi satu orang manusia. Harus ada putusan. Dan ketiga, persidangan itu juga harus dihadiri oleh Bene Elohim, oleh anak-anak Allah. Jadi dipimpin oleh Allah sendiri, menghasilkan suatu keputusan, dihadiri oleh anak-anak Allah. Semua warga surga yang belakangan hari kita akan kenal dengan istilah malaikat, itu adalah Bene Elohim, adalah anak-anak Allah. Mereka harus ada di sana hadir untuk membuat keputusan bersama. Nah, lewat pembelajaran ini ada sesuatu yang seru nih untuk kita ingat-ingat. Ternyata Allah bukan Allah yang penyendiri. Somehow kita berpikir bahwa Allah itu adalah Allah yang penyendiri. Allah yang senangannya ngumpet. Dia baru akan datang waktu dia mau ngasih hukuman. Waktu dia seolah-olah melihat kita salah. Iya, kamu salah. Dia mau kasih hukuman, baru dia akan keluar. Enggak loh. Allah adalah pribadi yang menikmati persekutuan dengan anak-anaknya di surga sana. Dia enggak ngumpet sendirian, enggak. Dan ketika Allah berkumpul dengan anak-anaknya di surga yang indah itu, Allah terbuka bagi setiap diskusi. Nah, persidangan ilahi tersebut terjadi dalam catatan Ayub. Di Ayub 2 ayat yang pertama. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Ada suatu pertemuan dipimpin oleh Allah sendiri dan dihadiri oleh anak-anaknya. Memang di sini akan ada kata iblis dan ada anak-anak. Nanti itu akan kita urai. Tapi terbentuklah suatu persidangan dipimpin oleh Allah sendiri, dihadiri oleh anak-anaknya, dan nanti akan membuat suatu keputusan yang berpengaruh kepada hidup Ayub. Itu the first chance disebutkan tentang adanya divine counsel di dalam kitab Ayub. Kesempatan yang kedua, adanya divine counsel ini ditulis dalam Ayub 33 ayat yang 23. 33 ayat 23.
Dikatakan begini, jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, satu di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia. Jadi di sini digambarkan bahwa ada malaikat yang punya tugas untuk menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Malaikat ini adalah satu di antara 1000. Satu di antara banyak yang berkumpul di sekeliling Allah untuk ngasih tahu Allah tentang hal-hal yang terjadi gitu. Itu di ayat 33 ayat 23. Nah, konsep tentang adanya makhluk-makhluk surga yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah ini adalah sebetulnya konsep-konsep kuno Mesopotamia di zaman itu. Tapi dan itu ditemuin di dalam penemuan-penemuan Ugarit. Jadi ternyata konsep-konsep itu ada di dalam penemuan Ugarit itu. Sehingga mereka mikir, oh, oh gitu ya. Allah itu digambarin sebagai pribadi yang senang ya untuk kumpul sama-sama. Ini beda dengan pemikiran Barat yang seringkali terus berpikir bahwa Allah adalah pribadi yang penyendiri. Di situ. Kedua, sekarang kita bahas. Jadi kita udah tahu nih, ada suatu persidangan ilahi. Ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana iblis bisa ada di situ ya? Bukankah iblis adalah dia yang terbuang? Kalau dia terbuang, gimana caranya dia bisa hadir di hadapan Allah? Peggy di dalam disertasinya kasih solusi yang menarik. Dia pelajari dokumen-dokumen kuno itu dan dia kasih solusi yang menarik. Dikatakan begini. Dia bikin argumen panjang dulu ya. Dia jelasin apa arti kata setan di dalam kitab Ayub itu, iblis dalam kitab Ayub itu. Ternyata kata setan, kata iblis dalam kitab Ayub itu bisa diartikan ke dalam bahasa Inggris menjadi adversary. Pihak yang mengajukan keberatan, adversary. Pihak yang mengajukan keberatan. Bukan untuk menunjuk kepada tokoh tertentu, bukan kepada Lucifer. Orang di zaman itu, ini kan kitab Ayub dituliskan jauh sebelum adanya Alkitab. Ini kan ditulis mungkin di zaman Abraham ini, kitab Ayub ini. Mereka nggak kenal Lucifer loh. Jadi jangan kita jump into conclusion kemudian bilang bahwa karena kata iblis yang dipakai di situ maka kemudian berarti ini adalah Lucifer. No. Adversary. Pihak yang mengajukan keberatan. Ada nggak referensi lain di dalam Alkitab bahwa nanti dulu saya kecepatan. Saya mau bilang gini. Yang disebut dengan adversary ini bukan tokoh Lucifer, bukan. Yang disebut dengan adversary ini adalah anak-anak Allah sendiri. Jadi Allah dikelilingi oleh anak-anaknya yang dia sayang, dia cinta, yang dia nikmatin persekutuan yang indah. Anak-anak inilah yang akan menjadi pihak yang berkeberatan terhadap sesuatu. Dia yang akan mengajukan keberatan. Masa sih? Ada nggak referensinya selain di kitab Ayub bahwa ada malaikat, ya kita kenalnya malaikat kan, anak-anak Allah ini malaikat. Ada malaikat utusan Allah, tapi juga disebut sebagai adversary, disebut sebagai setan. Ada nggak? Kita buka Bilangan 22 ayat yang ke-22.
Bilangan 22 ayat yang ke-22. Ini cerita tentang Bileam dan keledainya. Kita tahu bahwa waktu itu Allah murka kepada Bileam dan kemudian Allah mau menghukum Bileam. Gimana caranya? Allah kirim utusan untuk menghukum Bileam. Di sini dikatakan begini, tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi. Dan berdirilah malaikat siapa di situ? Malaikat Tuhan, T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Kalau diterjemahin bahasa Indonesia, sebagai lawannya. Tapi kata lawan di situ baru menarik kalau kita lihat dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, kata lawan di situ pakai kata oppose. Yang diterjemahin lebih menarik lagi kalau kita lihat Ibraninya, setan. Jadi lucu banget ini. Bagaimana caranya bisa ada malaikat, tapi dia juga adalah setan? Ya itu dia. Ini adalah bagian dari anak-anak Allah, dari Bene Elohim, yang mengambil posisi oposan terhadap suatu keputusan. Konsep adversary atau oposan ini persis mirip banget sama konsep persidangan kita sampai hari ini. Ada hakim dan ada jaksa. Di sisi yang sana ada pengacara. Di sini ada jaksa. Jaksa ini adalah bagian dari penegakan hukum. Dia bukan orang jahat. Ini orang baik yang memang harus ngambil posisi menuntut, harus ngambil posisi menggugat. Dia harus dalam posisi tidak setuju. Ingat ya, ini suatu persidangan. Kalau di dalam suatu persidangan semua pihak setuju, semua pihak ABS, apa kok ABS ya? Apa itu? Asal Bapak senang, kan bukan suatu keputusan yang adil. Jadi bahkan di surga raya sana, yang harus membuat suatu putusan-putusan yang adil, of course, harus ada pihak yang nggak setuju. Tapi pihak yang nggak setuju itu bukan pihak yang jahat. Dia bukan Lucifer yang jahat, yang bawa tongkat yang tajam, pakai ekor yang siap matok, merah nyala-nyala. Enggak. Suatu persidangan harus membuat putusan yang adil. Putusan yang adil nggak akan bisa terjadi kalau nggak ada yang tidak setuju. Semua ketidaksetujuan itu harus ditampung, diperhatikan. Nah, tapi tetap jadi pertanyaan dong, kok bisa sih orang berdiri di depan Allah dan bilang nggak setuju? Bisa sekali. Ini sekarang ada konsep ketiga nih yang dibicarain di sini. Tadi konsep yang pertama adalah mengenai divine counsel, konsep yang kedua mengenai siapa iblis, konsep yang ketiga sekarang bicara tentang keadilan Allah. Kok bisa ya? Ada yang nggak setuju seperti itu dan sangat bisa. Kenapa? Karena ini berkaitan erat banget sama konsep yang disebut Allah Sevaot. Allah itu disebut sebagai Allah Sevaot. Apa itu? Dia sebagai raja, dia juga sebagai hakim, dan dia sebagai pahlawan perang. 3 in 1. Dia sebagai raja, hakim, dan pahlawan perang. Dikatakan dalam Ulangan, Allah adalah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat. Yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Ulangan 10 ayat 17. Sebagai raja dia berkuasa mutlak. Dia menentukan keputusan-keputusan yang mempengaruhi alam semesta dan sejarah sebagai raja. Tapi raja yang nggak adil, raja yang nggak bisa bersikap sebagai hakim yang adil adalah raja yang tamak. Ini tiran. Jadi Allah sebagai raja, betul, tapi dia juga harus sebagai hakim.
Ada nilai-nilai kebenaran yang harus dijaga. Dan pada akhirnya akan harus ada pembenaran bagi orang benar. Nah, dalam fungsi sebagai hakim yang maha adil ini, Allah tidak pernah sekedar mendominasi pihak manapun dengan menggunakan intimidasi dan manipulasi. Never. Di surga sana, Allah dikelilingi oleh anak-anaknya. Tapi Allah nggak sekedar pakai cara-cara tiran yang pokoknya harus nurut. Kalau nggak nurut neraka, kalau nurut berkat. Nggak ada itu. Itu dominasi. Kalau ada praktek seperti itu adalah praktek dominasi. Supaya orang bisa didominasi, maka harus ada intimidasi, ancaman. Kalau nurut dikasih hadiah, itu manipulasi. Itu praktek iblis, bukan praktek Tuhan. Tuhan nggak pernah seperti itu. Nah, jadi kalau Allah bilang, di depan semua anak-anaknya, dia katakan, tidak ada orang yang lebih saleh daripada Ayub. Maka, sebagai hakim yang adil, Allah mempersilahkan pihak-pihak yang tidak setuju. Nah, pihak-pihak yang nggak setuju itu, mereka bikin argumentasi yang keren banget. Tuanku, mungkin Ayub memang baik. Mungkin dia saleh, mungkin dia taat. Tapi bukankah karena tanganmu melindungi engkau, tanganmu melindungi dia? Kalau tanganmu melindungi dia, artinya engkau memberikan hadiah untuk orang yang saleh kan? Apakah itu adil? Allah kemudian katakan, oh, oke, oke, silahkan kamu buktiin. Silahkan kamu buktiin. Terjadilah proses pembuktian itu. Bukan sekedar dominasi Allah kepada makhluk surga, no. Bukan juga sekedar dominasi Allah terhadap jalannya sejarah, no. Bukan dominasi Allah kepada manusia, never. Silahkan buktikan. Melalui semua cerita Ayub itu, semua kesulitan yang harus dirasain sama Ayub, pada akhirnya Ayub membuktikan bahwa memang benar ada waktunya ketika sifat hubungan antara Ayub dan Allah adalah transaksional. Transaksional. Ayub akan mengajukan korban bakaran supaya Allah tidak murka dan mengambil segala kekayaan kenikmatan yang dimilikinya. Ayub 1 ayat 5. Ayub akan kasih persembahan. Setiap kali anak-anaknya selesai berpesta, takutnya aja, anak-anak bikin salah kali dengan ucapan mereka waktu lagi pesta. Namanya juga orang lagi pesta. Tapi kalau nanti dia lagi pesta dan bikin dosa, terus kalau sampai Allah marah, waduh, amsyong nanti. Jadi buru-buru Ayub datang kasih persembahan. Itu namanya transaksional. Orang hari ini ketika datang kepada Allah masih dengan cara berpikir seperti ini, harus malu. Sebab inilah yang dikritisi di zaman Ayub. Zaman kuno luar biasa. Kalau orang datang kepada Allah untuk mengharapkan perlindungan, penyertaan, berkat, bro, itu transaksional. Masa datang kepada Tuhan transaksional? Nah, ada kalanya Ayub pada saat itu transaksional.
Tapi lewat persoalan yang harus dialami oleh Ayub dan keteguhannya untuk tidak pernah ninggalin Tuhan. Dia pernah marah, dia pernah bilang, aku mengutuki hari kelahiranku. Dia pernah marah, dia bilang, ngapain sih Tuhan harus berhadapan dengan manusia? Manusia mana sih yang bisa menang melawan engkau? Ayo dong. Dia marah, tapi dia nggak pernah ninggalin Tuhan. Dia mau ada luka dari kepala sampai kakinya, dia nggak pernah ninggalin. Dia sedih anak-anaknya pergi. 10 anak-anaknya meninggal. Jangan 10, 1 aja. Sakit aja anak kita. Kita stresnya luar biasa. Tapi lewat semua itu, Ayub nggak pernah bergeser dari Tuhan. Nah, lewat persoalan yang harus Ayub hadapi itu, sekarang terbukti bahwa hubungan antara Ayub dengan Allah pernah salah sih, pernah salah. Tapi sekarang bisa terbukti hubungannya adalah hubungan devosional. Nah, ini yang harusnya hari ini dikembangin di dalam cara berpikir kita. Kita berani ngegali kemana-mana, ke banyak kitab dan lain-lain. Untuk kemudian kasih rumusan. Rumusannya hari ini jadi sederhana. Kita bilang gini, loh kok kita yang tahun 2022 ini, kok masih hidup dengan cara yang transaksional ya sama Tuhan? Kok bukan dengan cara hidup yang devosional sama Tuhan? Kok bisa-bisanya ya kita berpikir bahwa Allah adalah pribadi yang sukanya ngumpet. Dia hanya akan keluar waktu dia mau marah, dia mau kasih hukuman. Kok bisa-bisanya ya kita mempersamakan Allah dengan dewa-dewa yang memang sukanya ngehukum? Kok bisa-bisanya ya kita berpikir bahwa Allah itu kepengen mendominasi kita seperti Ayub? Ngapain Tuhan berurusan dengan manusia? Itu kan ada penguasaan Allah kan kepada Ayub. Ayub kan ngerasa beban berat banget ini. Tapi sampai hari ini masih banyak orang berpikir begitu loh tentang Allah. Nah, Ayub membuktiin bahwa dia bertahan di situ dengan Allah. Dia nggak pernah geser kemana-mana. Dia boleh ngomel-ngomel sih, emang dia aduh gitu ya. Tapi dia tetap bertahan di situ. Bukan karena dijanjiin surga loh. Nggak pernah loh Allah janji surga kepada Ayub. Dan Allah juga nggak pernah ngancam neraka loh ke dia. Allah diam. Di dalam setiap permasalahan Ayub itu dari ujung sampai ke ujung, Allah diam. Dia nggak pernah janji surga, dia juga nggak pernah ancam neraka. Tapi dengan bertahannya Ayub di situ, kelihatan kesalehan Ayub bukan karena ketakutan, bukan karena iming-iming. Karena ketaatan, kesalehan yang seperti itu adalah kesalehan palsu. Nah, kita tarik sedikit ke perjanjian baru. Benar bahwa kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Amin. Dosa kita dibayar lunas. Amin. Tuhan Yesus berkata, tetelestai. Sudah lunas dibayar. Amin. Tapi ingat, cara berpikir kuno ini ada di dalam cara berpikir Yahudi. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, lunas dibayar, kamu dibenarkan. Paulus juga bilang dibenarkan. Jangan lupa cara berpikir kunonya masih ada. Apa itu? Buktikan. Kamu harus membuktikan bahwa kamu memang pantas untuk disebut sebagai orang yang sudah dibenarkan. Benar jangan cuma status, benar harus menjadi pola hidup. Di dalam segala pikiran, perkataan, dan perbuatan memang benar. Nah, untuk membuktikan bahwa kita benar, maka Tuhan akan mengizinkan supaya ada hambatan, ada hajaran, ada sesah. Sebab Allah menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesal orang yang dianggapnya anak. Bukan karena dia marah. Kenapa hari ini banyak orang berpikir, oh aku dilaknat Tuhan. Oh aku nggak pernah Tuhan berpikir begitu. Never.
Persoalan yang Tuhan izinkan adalah kesempatan emas yang Tuhan kasih kepada kita untuk nunjukin bahwa memang kita adalah orang yang pantas disebut orang yang sudah dibenarkan. It's not given. Sesuatu yang harus dibuktikan. Di situ ada kata-kata Ayub yang bagus. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini juga bisa jadi kita hari ini. Kalau hari ini kita dihimpit masalah berat, ingat cerita Ayub ini. Kita bisa bilang, Tuhan, suatu hari nanti akan kelihatan bahwa aku berkualitas emas. Persoalan boleh banyak. Dalam setiap masalah seolah-olah engkau nggak menjawab. Tapi aku tahu, engkau nggak lagi berusaha untuk mendominasi aku dengan intimidasi. No. Aku juga nggak dijanji-janjiin surga sama Tuhan. No. Bukan surga juga kok yang aku pengen Tuhan. Yang aku kepingin adalah berada di sebelahmu. Bukan soal surga, bukan soal neraka. Tapi aku ingin berada di sebelahmu. Kalaupun di sebelahmu itu nggak enak Tuhan, aku tetap kepengen ada di situ. Itu devosional. Itu baru pemazmur bilang, sekalipun dagingku dan hatiku, keren tuh, habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Wah, itu devosional. Yang begitu yang harusnya ada di dalam cara berpikir orang Kristen. Supaya orang-orang Kristen, orang-orang beriman ini bisa jadi orang-orang yang tegar. Yang nggak ngerasa terintimidasi, kan Tuhan galak. Allah bukan Allah yang mendominasi. Dia nggak pernah dominasi Ayub dengan cara apapun. Dia nggak pernah dominasi warga surga dengan cara apapun. Dia nggak pernah memanipulasi, mengintimidasi siapapun. Yang dicari adalah orang-orang yang memang pengen tertunduk kepadanya. Orang-orang yang tulus datang ke dia. Karena kepingin punya persekutuan, pengen punya hubungan yang manis sama dia. Itu yang dicari. Itu loh message kitab Ayub. Amin. Masuk pertanyaan aja. Terima kasih Bapak Ibu udah dengerin ya. Thank you.